Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 Hukum Agraria mau mempresentasikan dan mendiskusikan tentang tanah terlantar. Anggota kelompok 8 terdiri dari Salva Salsabila 0120, Naufal Nasrullah Al-Fauzi 0127, Debi Rahmadeni 0135, MK Azam 0136, Reza Hindra, dan Divat Aryan Brahma. Pengertian tanah terlantar bisa dibaca. Silakan. Pengertian tanah terlantar. Tanah terlantar sendiri menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah tanah yang pernah dibuka dan dikerjakan oleh pemilik atau penggarapnya sampai hingga 1 kali atau 2 kali panen, yang kemudian ditinggalkan pemiliknya dalam waktu tertentu sampai menjadi hutan kembali. Maka dari itu, secara yuridis kemudian tanah itu kembali pada hak wilayahnya atau kembali dimiliki oleh negara. Dan menurut hukum Islam, tanah terlantar dalam Islam dikenal dengan tanah mati atau ihya al-mawat. Al-mawat secara etimologi berarti yang mati atau lawan dari hidup. Al-mawat memiliki arti yaitu sesuatu yang tidak memiliki roh atau tanah yang tidak berpenghuni atau tidak seseorang pun memanfaatkannya. Nah, dari sini kita bisa mengambil garis besarnya, yaitu tanah terlantar dalam hukum Islam adalah tanah yang tidak dimiliki serta tidak dimanfaatkan oleh seorang maupun badan hukum. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya silakan. Unsur tanah terlantar. 1. Penggarap pernah membuka tanah ulayat. 2. Penggarap mengerjakan atau menggarap sampai 1 kali atau 2 kali panen. 3. Penggarap meninggalkan dalam waktu tertentu sehingga menjadi hutan kembali. 4. Tanah kembali menjadi milik masyarakat hukum adat. Kriteria tanah terlantar PP nomor 20 tahun 2021. Kriteria tanah terlantar berdasarkan PP nomor 20 tahun 2021 adalah nomor 1, tanah hak milik yang tidak dimanfaatkan dan atau tidak dipelihara sehingga dikuasai masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak atau fungsi sosial hak atau tanah tidak terpenuhi, baik pemegang hak masih ada maupun yang sudah tidak ada. Yang kedua, tanah hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan yang dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya hak. Yang ketiga, tanah hak guna usaha yang dengan sengaja tidak diusahakan atau dipergunakan dan atau tidak dimanfaatkan terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya hak. Yang keempat, yaitu tanah yang diperoleh berdasarkan hak dasar penguasaan tanah yang dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan, dan tidak atau dipelihara terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya penguasaan atas tanah. Dasar hak pengelolaan yang dikecualikan dari objek penertiban tanah terlantar meliputi yang pertama ada tanah hak pengelolaan masyarakat hukum adat, yang kedua ada hak tanah pengelolaan yang menjadi aset bank tanah.
Akibat penetapan tanah terlantar. Penetapan tanah terlantar mengakibatkan 1. Hapusnya hak atas tanah atau hak pengelolaan. 2. Putusnya hubungan hukum. Dan yang ketiga, penegasan sebagai tanah negara bekas tanah terlantar yang dikuasai langsung oleh negara. Jika yang ditetapkan sebagai tanah terlantar hanya sebagai dari hamparan, maka dapat membuat perintah untuk melakukan revisi luas hak atas tanah. Dasar hukum. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan kawasan terlantar adalah kawasan non-kawasan hutan yang belum dilekati hak atas tanah yang telah memiliki izin atau konsesi atau perizinan berusaha yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan atau tidak dimanfaatkan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang penerbitan kawasan dan tanah terlantar. Studi kasus. Sebanyak 1,5 juta hektar lahan terlantar ada di Indonesia. Berdasarkan catatan FWI, hanya 2,8 juta hektar dari 4,3 juta hektar lahan HGU yang digunakan untuk perkebunan. Sementara sebanyak 1,5 juta hektar lahan bukan digunakan untuk peruntukannya. Manajer kampanye dari Intervensi Kebajikan FWI Mufti Bari mengatakan, ada lahan yang berfungsi sebagai pemukiman penduduk, ada juga 344.000 hektar lahan HGU yang saat ini berupa hutan. Hanya saja persoalan ini sulit diusut karena belum adanya keterbukaan data terkait HGU dari Kementerian ATR atau BPN. Terima kasih. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 8. Sekarang waktunya diskusi. Silahkan jika ada tanggapan terkait studi kasus tersebut. Saya ingin menambahkan. Ya, silahkan. Baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan dari kasus 1,5 juta hektar lahan yang terlantar tersebut. Jadi sebenarnya dari kasus lahan HGU atau yang disingkat atau artinya hak guna usaha yang terlantar itu sebenarnya bisa dikembalikan kepada pemerintah karena hal ini bisa mengacu pada Peraturan Nomor 10 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Sehingga tanah tersebut nanti bisa digunakan untuk program reforma agraria dan tata ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR atau BPN. Begitu. Terima kasih. Ada tanggapan lain? Ya, saya mau menanggapi pernyataan dari Mbak Debbie. Ya, silakan. Menurut saya, lahan terlantar tersebut seharusnya bisa ditertibkan pemerintah, kemudian bisa diredistribusikan kepada masyarakat.
Hanya saja persoalan ini sulit diusut ya, karena itu belum adanya keterbukaan data secara lebih detail terkait HGU dari ATR atau BPN. Karena keterbukaan data HGU itu sangat penting untuk mampu mengajak peran serta masyarakat mengawasi adanya lahan terlantar dari para pemilik konsesi. Menurut saya begitu. Terima kasih. Ya, tanggapan yang bagus dari Mbak Debbie dan Mbak Salva. Ada yang lain? Jika tidak ada, kita lanjut ke sesi pertanyaan. Jika ada yang mau bertanya, silahkan. Maksud saya mau bertanya, bagaimana proses penetapan tanah yang dianggap tanah terlantar dan bagaimana penertibannya? Mungkin itu yang saya tanya. Mas Reza tanya ya. Bagaimana proses penetapan tanah yang dianggap tanah terlantar dan bagaimana penertibannya? Sebelum menetapkan status terlantar, terlebih dahulu dilakukan inventarisasi tanah yang terindikasi terlantar. Inventarisasi tanah terindikasi terlantar dilaksanakan oleh kantor pertanahan, dan laporan atau informasi yang didapatkan dari pemegang hak itu sendiri, hasil pemantauan dan evaluasi hak atas tanah dan dasar penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh kantor pertanahan, kantor wilayah, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN. Kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Yang selanjutnya setelah ditetapkan sebagai tanah yang terindikasi terlantar, maka pemerintah atau pihak yang berwenang akan melakukan penertiban pada kawasan dan tanah terlantar dengan beberapa tahapan, yaitu evaluasi, peringatan, dan penetapan. Sebagai tambahan, dalam hal hasil evaluasi diketahui sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan dan atau tidak memanfaatkan izin konsesi perizinan berusaha dan atau kawasannya, pimpinan instansi menyampaikan pemberitahuan ke pemegang terkait dalam jangka waktu paling lama 180 kalender sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan. Jika pemberitahuan tetap tidak diusahakan hingga jangka waktu di atas berakhir, yang bersangkutan akan diberi peringatan tertulis hingga 3 kali. Jika sampai peringatan tertulis ketiga juga tidak dilaksanakan, barulah pimpinan instansi menetapkan sebagai kawasan terlantar. Pada dasarnya, proses pemberitahuan dan pemberian peringatan tertulis hingga 3 kali. Itu juga tidak berlaku bagi tanah terindikasi terlantar. Jika dari hasil evaluasi diketahui pemegang hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan atau tidak memelihara tanahnya. Pemegang hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga, maka Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja mengusulkan penetapan tanah terlantar ke Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN. Berikut jawaban dari saya. Terima kasih. Silahkan. Baik, terima kasih. Silahkan ada pertanyaan lain lagi. Saya mau bertanya, Ya. apakah tanah terlantar dapat dijadikan sebagai jaminan kredit? Silahkan ada yang mau menjawab dari pertanyaan Mas Naufal. Saya Novel mau menjawab. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh negara, maka dalam jangka waktu 1 bulan tanah tersebut harus dikosongkan oleh bekas pemegang hak atas benda-benda di atas atau benda atasnya atau beban biaya yang bersangkutan. Yang artinya benda-benda di atas tanah tersebut sudah bukan milik perseorangan lagi, melainkan kembali menjadi milik negara atau dikuasai oleh negara. Hal ini juga diatur dalam pasal 13 PP tahun 2010. Maka dari itu tanah terlantar sudah bukan merupakan hak tanggungan, sehingga apabila bank menerima tanah tersebut, maka akibat hukumnya adalah bank tersebut tidak dapat memberikan pembebanan hak tanggungan atas objek tanah tersebut. Terima kasih.
Terima kasih pertanyaan sama jawabannya. Silakan ada lagi. Oh, saya mau bertanya ya kalau nggak ada pertanyaan lagi. Benarkah tanah yang terlantar bisa jadi milik negara? Saya mau menjawab. Jadi, jika seseorang maupun badan hukum memiliki hak atau izin usaha atas tanah atau kawasan namun tidak digunakan atau dimanfaatkan sebagai mestinya, maka tanah atau kawasan itu dapat ditetapkan sebagai tanah atau kawasan terlantar yang kemudian dikuasai langsung oleh negara. Selain itu, untuk izin usaha akan dicabut dan diputus hubungan hukum antara tanah atau kawasan dengan perseorangan yang memiliki tanah tersebut atau badan hukum yang menguasai tanah tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih, Mas Reza. Silahkan apabila ada pertanyaan lagi. Saya Novel mau bertanya, Ya, silakan. kapan suatu lahan dikatakan terlantar? Saya Deva mau menjawab pertanyaan dari Noval. Tanah yang diindikasi terlantar adalah tanah yang diduga tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian. Terima kasih. Silakan apabila ada pertanyaan lagi. Saya ingin bertanya, ada tidak sih akibat yang akan terjadi apabila terdapat suatu bidang tanah yang ditelantarkan? Itu saja. Ya, saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Debbie. Secara umum, akibat dari penelantaran tanah dalam skala besar di pedesaan dapat mengakibatkan terganggunya swasembada pangan karena tanah tersebut tidak difungsikan sehingga tidak produktif. Penelantaran tanah di daerah perkotaan dapat menyebabkan tumbuhnya daerah-daerah kumuh yang dapat mengurangi estetika atau keindahan perkotaan dan mengurangi efisiensi penggunaan tanah serta dapat menyebabkan masalah-masalah sosial lainnya yang tidak dihendaki, seperti munculnya tempat-tempat gelandangan, pengemis, dan lain sebagainya. Penelantaran tanah dapat mengganggu fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana terdapat dalam pasal 6 UU PA. Terima kasih. Demikian presentasi dan diskusi dari kelompok kami, kelompok 8. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.